Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan orang lain. Tak jarang kita ingin mempengaruhi orang lain agar mendukung pandangan kita, mengambil keputusan yang kita inginkan, atau bahkan mendapatkan persetujuan mereka. Namun, mempengaruhi orang lain bukanlah hal yang mudah. Ada seni dan strategi tertentu yang dapat kita pelajari untuk menjadi lebih efektif untuk melakukannya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara mempengaruhi orang lain dengan menggunakan berbagai pendekatan yang unik dan kreatif. Jadi, tonton sampai habis agar bisa mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Untuk mempengaruhi orang lain dengan efektif, kita perlu memiliki pemahaman tentang motivasi dan perspektif mereka. Setiap individu memiliki keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang berbeda. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengambil waktu dan usaha untuk memahami apa yang mendorong orang lain, apa yang mereka anggap penting dalam hidup, dan bagaimana mereka melihat dunia. Saat memahami motivasi dan perspektif mereka, kita dapat menyesuaikan pendekatan kita dalam berinteraksi. Memahami orang lain membutuhkan kepekaan dan empati. Kita perlu melihat dunia dari sudut pandang mereka, mencoba merasakan apa yang mereka rasakan, dan memahami konteks mereka. Dengan mendengarkan secara aktif, bertanya tentang pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan minat tulus pada apa yang mereka katakan. Ketika kita mampu memahami apa yang penting bagi mereka, kita dapat menyesuaikan cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka sehingga pesan yang kita sampaikan lebih relevan, berarti, dan mempengaruhi mereka secara positif. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mempengaruhi orang lain. Bagaimanapun briliannya ide kita, jika tidak dapat disampaikan dengan jelas dan persuasif, maka pesan tersebut akan terhambat dalam mencapai tujuannya. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan menghindari penggunaan frasa yang berulang atau jargon yang tidak dikenal oleh orang lain, adalah aspek penting yang berperan. Kita perlu memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan terstruktur dengan baik dan memiliki alur yang logis. Aspek penting lainnya adalah menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi yang efektif. Kita harus memberikan perhatian penuh pada orang yang berbicara, menghindari gangguan, dan evaluasi yang terlalu cepat. Dengan menjadi pendengar yang aktif, kita menghormati orang lain dan memberikan mereka ruang untuk berbicara dengan bebas. Dalam komunikasi yang efektif, kita juga perlu melihat ekspresi tubuh dan bahasa tubuh kita sendiri. Menggunakan kontak mata yang tulus, senyuman yang hangat, dan sikap yang terbuka dapat membantu membangun koneksi emosional dengan orang lain. Membuat kesan yang kuat pada orang lain, juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi mereka. Penampilan fisik dan sikap kita, memainkan peran besar dalam bagaimana orang lain menilai dan menerima pesan yang kita sampaikan. Memperhatikan penampilan kita dengan merapikan diri, berpakaian sesuai dengan situasi, dan menunjukkan kepercayaan diri yang wajar, dapat memberikan kesan positif kepada orang lain. Ketika kita terlihat rapi dan percaya diri, orang lain akan lebih cenderung menghargai apa yang kita katakan dan mengikuti pandangan kita. Gunakan cerita atau contoh yang relevan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pembicaraan yang memiliki daya tarik emosional dan dapat membantu kita mengilustrasikan ide-ide kita secara lebih nyata, dan menggugah imajinasi orang lain. Ketika kita dapat mengaitkan ide-ide kita dengan cerita yang menarik dan bermakna, pesan kita akan lebih mudah dipahami dan diingat. Memiliki kemampuan untuk membuat orang lain terkesan dengan cara yang positif, akan membangun kepercayaan mereka terhadap kita, dan memperkuat dampak yang kita miliki dalam mempengaruhi mereka. Gunakanlah kekuatan persuasi yang tepat, untuk membangun argumen yang kuat dan terstruktur dengan baik. Hal ini melibatkan penggunaan logika yang konsisten dan memadai dalam menyampaikan pesan kita. Dengan menyajikan argumen yang rasional dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan keyakinan, dan meyakinkan mereka tentang pandangan atau ide kita. Selain itu, penggunaan bukti atau fakta yang kuat juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Dalam memberikan pendukung berupa data, penelitian, atau contoh konkret, kita memberikan landasan yang solid untuk argumen kita. Ini memberikan kekuatan kepada pesan kita dan membuatnya lebih sulit untuk ditolak. Ketika orang lain melihat bahwa pendapat kita didukung oleh bukti yang kredibel, mereka cenderung lebih terbuka untuk menerima dan mengikuti pandangan kita. Penggunaan emosi dengan bijak juga dapat memengaruhi orang lain secara efektif. Emosi memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang. Dengan mengaitkan cerita yang menginspirasi atau membangkitkan rasa simpati,
kita dapat menciptakan ikatan emosional dengan orang lain. Ini membuat mereka lebih terhubung dengan pesan kita dan lebih mungkin untuk merespons dengan cara yang kita harapkan. Namun, penting untuk menggunakan emosi dengan kehati-hatian dan tetap mempertahankan integritas dan kejujuran dalam penggunaannya. Mempengaruhi orang lain adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Dengan memahami motivasi dan perspektif mereka, menggunakan komunikasi yang efektif, membuat kesan yang kuat, dan menggunakan kekuatan persuasi yang tepat, kita dapat menjadi lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa mempengaruhi orang lain harus dilakukan dengan etika dan kejujuran. Mempertimbangkan kepentingan mereka dan mencari solusi yang saling menguntungkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Demikianlah pembahasan singkat kita hari ini tentang cara mempengaruhi orang lain. Kami berharap video ini berguna. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.